Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan materi pertama tentang sistem basis data. Yang pertama, sistem basis data. Basis data adalah kesimpulan informasi diatur dalam cara tertentu hingga sebuah program komputer dapat dengan cepat memilih data yang diinginkan. Dengan adanya sistem basis data dapat membantu menyimpan, mengatur, mengelola informasi dengan cara yang efisien. Sistem basis data membantu dalam menyediakan akses yang teratur, cepat, dan terkontrol terhadap informasi. Sekian dan terima kasih. Ya, saya Syafir Lubis akan menjelaskan manfaat dan tujuan basis data. Manfaat basis data memungkinkan organisasi untuk mengakses dan memanipulasi data dengan cepat, mengurangi redundansi informasi, meningkatkan keamanan data, serta memfasilitasi integrasi dan interoperabilitas. Pemulihan bencana. Sistem basis data memiliki fitur pemulihan data backup yang memungkinkan data setelah kegagalan sistem atau bencana. Keterjangkauan. Dengan adopsi sistem basis data yang tepat, perusahaan dapat menghemat data jangka panjang dengan mengurangi redundansi data dan meningkatkan efisiensi. Pengolahan data. Dengan menggunakan sistem basis data, informasi dapat diorganisasi dengan lebih baik, memungkinkan penggunaan untuk melakukan query kompleks, analisis, dan pemrosesan data yang lebih efisien. Semua manfaat ini memberikan fondasi yang kuat bagi organisasi untuk memanfaatkan data mereka secara maksimal, mendukung operasi yang lebih efisien, dan meningkatkan keputusan strategis. Tujuan sistem basis data digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data secara efisien. Tujuannya adalah untuk menyediakan metode terstruktur untuk menyimpan informasi yang dapat diakses dan dimanipulasi dengan mudah oleh pengguna atau aplikasi yang membutuhkan data tersebut. Sistem basis data membantu dalam menyediakan keamanan data, konsistensi, serta efisiensi dalam mengolah informasi. Dengan memiliki tujuan yang jelas, penggunaan sistem basis data dapat dioptimalkan untuk mendukung kebutuhan bisnis dan operasional organisasi. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Riko Anita Saragi. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang kelebihan dan kekurangan dari sistem basis data. Perlu dipahami bahwa database selain mempunyai banyak manfaat atau keunggulan, namun juga tidak terlepas dari kekurangan. Berikut ini saya akan memaparkan tentang kelebihan dan kekurangan dari sistem basis data. Kelebihan dari sistem basis data, yang pertama, kecepatan dan kemudahan atau speed. Dengan menggunakan basis data, pengambilan informasi dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Basis data ini memiliki kemampuan dalam pengelompokan, mengurutkan, bahkan perhitungan dengan matematika. Yang kedua, pemusatan kontrol data. Pemusatan kontrol data ini cukup dengan satu basis data untuk menyelesaikan banyak keperluan. Maka dari situ sistem basis data memudahkan dari pemusatan kontrol data. Yang ketiga, ada efisiensi ruang penyimpanan atau space. Dengan pemakaian bersama, tidak perlu menyediakan tempat penyimpanan berbagai tempat, tapi cukup untuk satu saja, sehingga ini akan menghemat ruang penyimpanan data yang dimiliki oleh sebuah organisasi. Yang keempat, ada keakuratan atau akurasiensi. Penerapan secara ketat aturan sistem tipe data, domain data, keunikan data, hubungan antar data, dan lain-lain dapat menekan keakuratan dalam pemasukan penyimpanan data. Yang kelima, ada keamanan atau security. Kebanyakan basis data dilengkapi dengan fasilitas manajemen penggunaan, diberikan hak akses kepada orang yang berbeda-beda sesuai dengan pengguna yang menggunakannya. Basis data bisa diberikan passwordnya untuk membatasi orang yang mengaksesnya. Kekurangan dari sistem basis data yaitu yang pertama, lebih mahal. Sistem basis data membutuhkan sumber daya yang tinggi, terlebih untuk melakukan perawatan yang secara berkala. Yang kedua, proses backup cukup memakan waktu.
Sistem basis data mencakup banyak file sehingga jika dilakukan backup akan menghabiskan waktu. Yang ketiga, bila ada akses yang tidak benar, kerusakan dapat terjadi. Kesalahan dalam mengakses bisa menyebabkan berbagai masalah, terutama oleh sembarang pengguna. Keempat, sistem lebih rumit sehingga memerlukan orang ahli. Sistem basis data sangat kompleks, tidak sembarang orang bisa menanganinya, terutama dengan berbagai macam risiko, sehingga hanya orang ahli yang dapat menanganinya. Sekian dari saya, terima kasih. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi poin kedua tentang ERD beserta dalam relasi. Namun, sebelum kita tahu bagaimana pembuatan dan penjelasan daripada ERD dan tabel relasi, semuanya perlu kita ketahui bahwasanya ERD merupakan singkatan dari Entity Relationship Diagram. ERD merupakan suatu model atau gambaran yang menjelaskan hubungan antar data dalam basis data dengan berbagai atau dengan berdasarkan objek-objek dasar data yang memiliki hubungan antar relasi. Nah, di dalam ERD terdapat berbagai komponen-komponennya. Yang pertama yang terdiri dari 5 komponen. Yang pertama itu entitas, kedua atribut, ketiga relasi, keempat itu garis, dan kelima itu kausalitas. Nah, entitas merupakan sebuah objek yang berwujud nyata yang dapat dibedakan dengan objek lainnya. Kedua itu atribut. Di dalam entitas ada yang namanya atribut. Atribut merupakan karakteristik daripada entitas. Nah, selanjutnya ada relasi. Relasi merupakan bagian relasi ini menunjukkan atau menjelaskan hubungan antar entitas dengan entitas lainnya. Nah, selanjutnya yaitu tentang kausalitas seperti one to one, one to many, many to one, dan beserta many to many. Nah, di belakang saya ini ada contoh ERD. Contoh ERD dan tabel relasinya. Seperti inilah gambaran daripada ERD. Oke. Nah, di sini di dalam ERD saya ini terdapat 5 entitas dengan berbagai atribut, relasi, dan kausalitas. Yang pertama, entitas saya itu owner, kedua kasir, ketiga pelanggan, keempat menu, kelima waiters. Nah, di dalam owner ada namanya atribut. Atributnya itu nomor handphone, nama, dan alamat. Primary key di sini adalah nomor handphone. Kedua, kasir. Di dalam kasir ada nama kasir, ID kasir, dan nomor handphone. Nah, primary key di sini adalah ID kasir. Selanjutnya itu pelanggan. Entitas berikutnya adalah pelanggan. Di dalam entitas pelanggan ini ada yang namanya atribut. Atribut daripada pelanggan adalah nama pelanggan, ID pelanggan, pesanan. Nah, primary key daripada ID pelanggan adalah ID pelanggan. Nah, selanjutnya itu menu. Di dalam menu ada namanya nama menu, jenis menu, dan kode menu. Selanjutnya waiters. Di dalam waiters ada namanya nama waiters, ID waiters beserta nomor HP. Nah, selanjutnya di dalam ERD saya ada namanya relasi. Ada relasi dan relasi. Nah, di sini di dalam relasi saya buat atribut. Di dalam relasi artinya saya bisa dibuat juga namanya atribut. Nah, atribut daripada detail pesanan. Di dalam relasi namanya detail pesanan. Relasi saya jadikan menjadi entitas. Entitas terdiri dari beberapa atribut, yaitu nama pesanan, kode pesanan, dan jenis pesanan. Primary key daripada detail pesanan adalah kode pesanan. Nah, di owner hubungan kausalitasnya adalah one to one, di mana satu owner memiliki hubungan laporan keuangan kepada kasir, dan sebaliknya satu kasir memberikan hasil laporan untuk dicek kepada owner. Selanjutnya itu kasir, entitas kasir. Kasir dengan pelanggan hubungannya adalah melayani pelanggan. Kausalitas
waiters adalah one-to-one dan many-to-one, di mana satu kasir bisa melayani pelanggan, sedangkan banyak pelanggan sedangkan banyak pelanggan mendapatkan pelayanan daripada kasir, many-to-one. Selanjutnya itu entitas berikutnya itu pelanggan dan menu. Pelanggan dengan menu hubungannya adalah memesan. One to many dan many to one, di mana satu pelanggan dapat memesan banyak menu. Nah, berikutnya dan sebaliknya juga banyak menu dapat dipilih oleh satu pelanggan. Banyak menu dapat dipesan oleh satu pelanggan. Dan bisa juga many to many, artinya banyak pelanggan bisa memesan banyak menu. Banyak menu bisa dipesan oleh banyak pelanggan. Selanjutnya itu menu dan waiters. Menu dan waiters memiliki hubungan detail pesanan, di mana one to many dan many to one. Satu waiters mencatat detail pesanan menu, banyak menu. Kedua, sebaliknya many to one, banyak menu dapat dimuatkan di dalam detail pesanan oleh waiters. Demikian saja penjelasan bagian tentang ERD. Terima kasih. Baik, setelah saya membuat ERD, di sini saya membuat tabel relasinya. Tabel relasi yang saya buat ini berdasarkan ERD. Namun sebelum saya lanjutkan, ERD yang saya buat itu adalah ERD warung makan. Nah, ini adalah seperti inilah bentuk tabel relasi yang saya buat berdasarkan ERD warung makan yang saya buat pertama kali. Di dalam tabel relasi saya ada owner sebagai entitas, kasir, pelanggan, menu, detail pesanan, dan waiters. Di dalam owner ada nama owner, nomor handphone, alamat. Di dalam kasir ada nama kasir, ID kasir, dan nomor handphone kasir. Di dalam pelanggan ada nama pelanggan, pesanan, ID pelanggan. Di dalam menu ada nama menu, kode menu, jenis menu. Di dalam detail pesanan ada nama pesanan, kode pesanan, banyak pesanan, jenis pesanan. Di dalam waiters ada nama waiters, ID waiters, dan nomor handphone. Di dalam owner, primary key di sini adalah nomor handphone. Di dalam kasir, primary key-nya di sini adalah ID kasir. Pelanggan, pelanggan, primary key-nya adalah ID pelanggan. Menu, primary key-nya adalah kode menu. Detail pesanan sebagai primary key-nya di sini adalah kode pesanan. Dan selanjutnya itu adalah waiters. Primary key-nya adalah ID waiters. Selanjutnya, sebagai forget key di dalam detail pesanan adalah nama pesanan, banyak pesanan, dan jenis pesanan. Tabel owner terhubung dengan kasir, di mana primary key-nya adalah nomor handphone terhubung dengan primary key ID kasir sebagai forget key. Selanjutnya itu ID kasir. Sebagai primary key di kasir itu ID kasir, sedangkan pelanggan primary key-nya adalah ID pelanggan. Kasir terhubung dengan pelanggan sebagai forget key. Selanjutnya pelanggan terhubung dengan menu sebagai forget key, di mana primary key-nya di sini adalah kode menu dan ID pelanggan. Selanjutnya adalah menu ke waiters. Sebagai primary key di menu adalah kode menu, dan sebagai primary key daripada waiters adalah ID waiters. Menu terhubung dengan waiters sebagai forget key. Selanjutnya itu menu ke detail pesanan terhubung, dan primary key-nya adalah kode pesanan, dan detail pesanan terhubung dengan waiters. Primary key-nya adalah ID waiters, dan yang lainnya itu adalah forget key atau FK. Nah, seperti inilah kira-kira tabel relasi yang saya buat berdasarkan ERD waktu makan yang saya buat pertama kali. Nah, demikian saja penjelasan mengenai ERD dan tabel relasi materi kedua. Terima kasih. Halo semuanya, saya Hazmi Haikal dan di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu DDL dan DML. Nah, di MariaDB dan DBMS lainnya, DDL atau Data Definition Language dan DML atau Data Manipulation Language
adalah dua tipe perintah SQL yang memiliki tujuan berbeda. Yang pertama adalah DDL atau Data Definition Language. DDL digunakan untuk mendefinisikan atau menetapkan dan mengatur struktur database. Terdiri dari perintah untuk menciptakan, mengubah, dan menghapus objek seperti tabel, index, dan views. Contoh perintahnya antara lain yaitu ada create, ada drop, show, use, alter, dan desk. Selanjutnya adalah DML, yaitu Data Manipulation Language. DML digunakan untuk mengatur data di dalam database. Terdiri dari perintah untuk memasukkan, memperbarui, dan menghapus data. Contoh perintahnya antara lain adalah insert, select, update, dan delete. Nah, perbedaan di antara keduanya adalah DDL digunakan untuk mendefinisikan struktur database, seperti membuat tabel, mengubah struktur tabel, atau menghapus tabel. Ini terkait dengan perancangan dan definisi skema database. Sedangkan DML digunakan untuk memanipulasi data yang sudah ada di dalam database. Ini berkaitan dengan operasi operasional sehari-hari, seperti memasukkan data baru, mengupdate data yang sudah ada, dan menghapus data. Untuk contoh perintahnya sendiri, itu ada seperti yang saya bilang tadi, ada create, ada drop, ada show, ada use, ada alter, dan ada desk. Nah, sedangkan untuk DML, dia ada insert, ada select, ada update, dan delete. Dan masing-masing perintah tadi bisa kita gunakan untuk misalnya membuat database, menghapus database, membuat table, menghapus table, dan semacamnya. Untuk demonstrasinya, kita coba saja langsung menggunakan command prompt. Sebelum kita akses database-nya, pertama kita buka dulu XMPP dan kita jalankan Apache dan MySQL-nya. Untuk mengakses database-nya, DBMS-nya itu pertama kita akses dulu folder root kita dan pergi ke directory di mana aplikasi MySQL itu ada. Dengan perintah seperti ini. Oke, sudah masuk. Sekarang kita coba tampilkan dengan perintah show databases. Ini akan menampilkan database apa saja yang ada di sistem kita. Nah, di sini ada 4. Coba kita buat database-nya dengan perintah create tadi. Ini, create database. Create database, misalnya contoh database. Kita tampilkan lagi, show databases. Ya, sudah bertambah dia. Lalu coba kita drop ya, kita hapus database-nya. Perintahnya adalah drop database, terus nama database-nya, contoh DB. Oke, sekarang kita lihat lagi. Nah, sudah terhapus ya. Sekarang kita buat lagi database baru untuk kita pakai. Create database, misalnya kampus hijau. Nah, untuk menggunakannya, kita gunakan perintah use. Use, terus nama database-nya. Tadi kampus hijau ya. Kampus hijau. Nah, sudah. Sekarang kita coba di operasi table ya. Kita akan coba buat table, drop table, hingga alter dan desk. Pertama kita buat dulu tabelnya. Misalnya nama tabelnya kita buat pelajar. Perintahnya adalah kita memberikan nama tabelnya lalu memberikan nama kolom serta tipe datanya. Di sini kita beri tanda buka kurung. Lalu kita input nama kolom atau fieldnya.
Pertama itu kita buat misalnya kode mahasiswa, lalu tipe datanya varchar, misal varchar 8 karakter saja. Jika lebih dari satu field, kita pisahkan dengan koma. Mahasiswa varchar 20. Lalu prodi varchar 50. Jika sudah, jangan diberi koma lagi, melainkan kita tutup dengan tutup kurung dan titik koma. Oke. Sekarang untuk menampilkannya, kita bisa gunakan perintah show tables. Nah, ini tadi tabel yang sudah kita buat di database kampus hijau. Karena ini kampus, mungkin pelajar kurang tepat. Jadi coba kita ganti dengan mahasiswa. Caranya adalah dengan menggunakan perintah alter table dan rename to. Kita coba alter table. Nama tabel yang mau kita ubah adalah pelajar. Lalu kita rename to, kita ganti namanya menjadi mahasiswa. Oke. Kita tampilkan lagi. Show tables. Oke ya, pelajar sudah berganti menjadi mahasiswa. Nah, untuk melihat struktur tabel dari mahasiswa ini, dari tabel mahasiswa, kita bisa menggunakan perintah desk. Desk, nama tabelnya, mahasiswa. Nah, ini dia. Field yang sudah kita buat tadi beserta tipe datanya. Sekarang kita coba ganti kode mahasiswa ini menjadi NPM. Caranya adalah menggunakan perintah alter table mahasiswa, lalu perintah change. Ini dia, alter table change, nama kolom sebelumnya dan kolom setelahnya. Kolom sebelumnya itu adalah kode mahasiswa. Kita ganti menjadi NPM misalnya. Lalu kita tambahkan tipe datanya. Varchar 8 tadi ya. Oke. Kita lihat lagi strukturnya. Sudah berganti deh ya. Dari kode mahasiswa menjadi NPM. Nah, sekarang kita mau ganti panjang karakter dari nama mahasiswa. Karena mungkin ada mahasiswa yang namanya lebih dari 20 karakter. Caranya adalah kita menggunakan perintah modify. Ini deh. Kita coba alter table mahasiswa modify. Kita modify field nama mahasiswa. Kita ganti panjang batas karakternya menjadi, misalnya kita buat 50. Oke. Kita lihat lagi struktur tabelnya. Oke. Sudah berganti deh. Dari yang tadi batasnya cuma 20, sekarang sudah menjadi 50. Nah, misalnya kita ingin tambahkan lagi field baru atau kolom baru. Kita bisa menggunakan perintah add. Kita coba alter table mahasiswa add kolom. Nah, nama kolomnya mungkin kita buat misalnya nomor HP. Lalu tipe datanya varchar. Nomor HP mungkin 14 cukup ya. Titik koma. Oke, kita lihat lagi. Kita bertambah deh ya nomor HP di sini. Sekarang kita akan coba menghapus satu kolom atau field. Kita buat dulu mungkin kolom baru, misalnya hapus saya. Misalnya kita ingin menghapus field ini. Perintah yang kita gunakan adalah alter dan drop. Kita coba alter table mahasiswa drop kolom hapus saya.
Oke ya, jika kita ingin menambah tadi kita pakai add column, dan jika kita menghapus kita menggunakan drop column. Kita lihat lagi. Oke ya, sekarang field ini sudah terhapus. Misalnya, kita ingin tambahkan primary key atau kunci utama dari tabel ini. Itu kita bisa gunakan perintah serupa dengan add column ini. Tapi kita modifikasi sedikit. Enter table mahasiswa. Jika tadi add column, sekarang kita add primary key. Kita kurung, lalu nama field apa yang kita jadikan primary key-nya, misalnya npm ini. Kita tulis npm. Titik koma. Kita lihat lagi strukturnya. Sekarang field npm sudah menjadi primary key dari tabel mahasiswa. Oke. Itu tadi untuk perintah DDL ya. Sekarang kita coba ke perintah DML. Itu ada memasukkan data, ada meminta data, memperbarui data, dan menghapus data. Kita coba untuk memasukkan datanya dulu. Kita ingin masukkan data ke tabel mahasiswa. Kita gunakan perintah insert into. Insert into nama tabelnya mahasiswa, lalu values. Nah, kita masukkan ke dalam kurung tanda kurung ini. Yang pertama itu adalah npm. Nah, karena tipe datanya varchar, kita tulis di dalam tanda petik seperti ini. npm-nya misalnya 22.1.0.0.1. Namanya adalah Ali. Dia prodinya adalah misalnya ilmu gaib. Dan nomor HP-nya itu sebut saja asal. Nah, perlu diperhatikan jika menggunakan perintah seperti ini, maka memasukkan datanya itu harus berurut. Jadi yang pertama itu adalah npm, yang kedua adalah nama mahasiswa, ketiga prodi, dan keempat nomor HP. Jadi dia harus berurut. Jika kita ingin menambahkan lebih dari satu baris data, itu kita bisa dengan koma. Dan kita tambahkan lagi seperti cara di atas. Yang kedua mungkin namanya adalah Budi. Dia prodinya mungkin setelah mesin. Dan nomor HP-nya itu sudah selesai. Kita akhiri dengan tutup kurung dan titik koma. Tidak perlu koma lagi. Ada yang error. Ya, line 4. Oh, salah. Harusnya yang terakhir ini ke dengan titik koma saja, tidak pakai tutup kurung ya. Kita perbaiki. Ini tekan atas saja supaya mempercepat berdasarkan riwayat ketikan yang telah kita buat. Ini juga salah satu trik agar mempercepat encoding it. Oke, sudah. Sekarang untuk melihat data dari tiap field di tabel mahasiswa, kita bisa menggunakan perintah select. Kita coba select apa saja yang mau kita tampilkan. Misalnya kita tampilkan npm. Kita bisa dengan koma jika tampil lebih dari satu data dari kolom ya. Misalnya kolom npm, dari nama mahasiswa juga, dari prodi, dan nomor HP. From, nama tabelnya. Nama tabelnya adalah mahasiswa. Nah, jadi artinya ini adalah tampilkan isi dari kolom atau field npm, nama mahasiswa, prodi, nomor HP, yang ada di tabel mahasiswa. Coba
Nah, ini dia. Jadi, sesuai yang saya bilang tadi ya, dia harus berurut supaya data yang masuk juga sesuai, seperti ini. Nah, tadi kita menampilkannya dengan menginput nama fieldnya satu persatu ya. Sekarang kita tampilkan dengan cara seperti ini. Select bintang from mahasiswa. Nah, jadi perintah ini dan perintah ini sebenarnya sama. Ini artinya adalah tanda bintang ini artinya dia akan menampilkan seluruh isi field yang ada di tabel mahasiswa. Sebenarnya kita bisa tampilkan dari field mana saja yang mau ditampilkan. Cuma jika ingin menampilkan semua, kita bisa gunakan tanda bintang seperti ini. Nah, kita coba cara yang lain ya. Misalnya insert into mahasiswa. Kita masukkannya tadi kan menggunakan perintah values kan. Yang berarti kita harus mengisi semua field-nya. Harus lengkap dia. Mulai dari NPM, nama, prodi, dan nomor HP itu harus lengkap, harus diisi semua. Sekarang kita coba, misalnya kita ingin masukkan ke NPM, nama mahasiswa dan prodi saja, sedangkan nomor HP, mungkin kan ada mahasiswa yang belum punya nomor HP gitu. Kita coba saja, dengan cara insert into mahasiswa, kita berikan lagi nama field yang mau kita isi. Itu ada NPM, nama mahasiswa, dan prodi. Ini semua harus kita tulis dalam tanda kurung ya. Lalu, value. Jika tadi values, ini kita tulis value. Value-nya adalah dari nama, dari NPM tadi ya, salah saya. Dari NPM, nama mahasiswa, dan prodi. Ini juga harus berurut. NPM-nya adalah misalnya 2211-0003. Namanya mungkin Sandy. Dan prodinya dia misalnya teknik bahasa. Nah, dia tidak kita isikan nomor HP-nya karena mungkin dia belum punya nomor HP. Kita tekan enter. Nah, oke ya. Sekarang kita tampilkan lagi data yang ada di tabel mahasiswa. Datanya belum buka. From mahasiswa. Oke. Ada data Ali, ada data Budi, dan data Sandy. Namun Sandy nomor HP-nya adalah 0 atau masih kosong karena tidak kita beri tadi ya di sini tadi. Nah, jika kita ingin memasukkan nomor HP khusus ke Sandy saja, caranya adalah kita menggunakan perintah update. Nih. Update, lalu nama tabelnya update mahasiswa, dan set. Kita set nomor HP sama dengan misalnya namun jangan langsung diakhiri. Jika kita akhiri, maka semua nomor HP yang ada di tabel ini akan berganti menjadi nomor HP yang telah kita set ini. Jadi kita harus tentukan kondisinya. Nah, kondisinya adalah dengan perintah where. Where nama mahasiswa sama dengan Sandy. Jadi dia hanya akan mempengaruhi data nomor HP di baris Sandy saja. Sekarang kita tekan OK. Nah, kita lihat lagi. Select bintang from mahasiswa. Nah, sudah bertambah deh ya. Jadi sesuai dengan yang kita buat di sini. Oke. Sekarang kita coba tampilkan nama
mahasiswa, tapi dengan urutan dari bawah. Caranya adalah kita menggunakan perintah select juga. Misalnya kita tampilkan nama mahasiswanya. Select nama mahasiswa from mahasiswa. Kita berikan order by nama mahasiswa desk. Jadi arti perintahnya adalah pilih, tampilkan data di field nama mahasiswa, di tabel mahasiswa, diurutkan dari paling bawah. Nah, jadi dia akan menampilkan datanya secara terbalik, dari bawah ke atas. Jika menampilkan secara biasa, kita bisa menghapus perintah desk-nya. Jadi dia akan berurut dari atas. Ini akan memudahkan kita untuk melihat data berdasarkan sesuai urutan namanya mungkin. Jika diurutkan dari NPM, maka akan sesuai urutan angkanya mungkin. Jika sesuai nama mahasiswa, dia akan diurutkan sesuai abjad, dan seterusnya. Sekarang kita coba tampilkan berdasarkan suatu kondisi. Misalnya kita ingin tampilkan data yang mungkin nama mahasiswanya hanya dari huruf A saja. Itu bisa kita gunakan dengan kondisi perintah like. Kita coba saja. Select tentang from mahasiswa where nama mahasiswa like. Tanda petik seperti ini. Huruf pertamanya kita tulis A, lalu kita beri tanda persen sini. Jadi ini arti perintahnya adalah tampilkan seluruh data dari tabel mahasiswa yang mana nama mahasiswanya hanya dimulai dari huruf A. Kita coba, kita tekan enter. Nah, jadi hanya yang berawaran dengan huruf A saja yang akan tampil, yaitu si Ali ini. Bisa kita coba ke yang lain. Misalnya diawalan dengan huruf B mungkin. Nah, maka yang tampil hanya si Budi saja. Jika kita ganti ke C, ya yang tampil hanya si Sandy saja. Dan seterusnya. Oke, dan misalnya kita ingin menghapus data. Misalnya kita ingin menghapus data si Sandy. Itu bisa kita lakukan dengan perintah delete. Kita coba delete from nama tabelnya mahasiswa where kondisinya ini di siapa yang mau kita hapus. Misalnya di Sandy tadi ya, Sandy. Jadi dia akan menghapus seluruh data Sandy, mulai dari NPM, nama mahasiswa, prodi, dan nomor HP-nya akan dihapus. Kita tekan enter, kita cek lagi. Oke, sekarang data si Sandy sudah hilang dari tabel mahasiswa. Oke, cukup sekian dari penjelasan saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.